Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Subinah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo dari SD Negeri 1 Leksono. Saya akan memaparkan tugas saya yaitu koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan antar materi modul 1.1 yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan akhir dari koneksi antar materi ini yaitu mengaitkan modul 1.1 sampai dengan 1.4 yang nantinya akan membentuk siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini menjelaskan tentang pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Juga menjelaskan tentang pendidikan, yaitu menghamba pada murid, sehingga pendidikan haruslah memihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang ada pada murid. Di sini juga dijelaskan bahwa guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid diibaratkan benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya sebaik-baiknya. Kita lanjutkan ke modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak antara lain yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya yaitu modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan sebuah visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Tahapan bagja tersebut antara lain: yang pertama, B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Bapak guru hebat di seluruh Nusantara, modul yang terakhir yaitu 1.4 tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Dan budaya positif juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan tentang modul 1.4 yaitu pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif tersebut.
Pertanyaan yang pertama yaitu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Pendekatan untuk mendidik anak dengan melakukan kontrol diri dan pembentukan rasa percaya diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebaikan yang diyakini dan menjadi prinsip hidup. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar atas rasa sayang dan diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 macam tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua yang muncul adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah harus melibatkan siswa mulai dari perencanaan, pelaksanaan untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya juga menjadi sadar bahwa selama ini posisi kontrol yang saya terapkan sebagai teman dan pemantau di kelas adalah salah. Saya merasa bersalah untuk menciptakan disiplin posisi kontrol. Yang paling tepat adalah sebagai manajer, sehingga murid dapat mampu menemukan solusi dan mempertanggungjawabkannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Di sini saya menuliskan pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah ketika saya ingin menyelesaikan masalah pelanggaran siswa dengan posisi sebagai manajer, terkadang berbenturan dengan budaya sekolah, yaitu menghukum untuk menciptakan disiplin pada siswa. Oleh karena itu, saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini dengan teman sejawat. Selanjutnya, ada pertanyaan, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada murid bertanggung jawab pada perilaku dan membantu menemukan solusinya. Saya juga tertantang untuk menyusun strategi melakukan sosialisasi budaya positif pada rekan sejawat agar mampu berkolaborasi melakukan perubahan, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Di sini saya menuliskan bahwa hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas maupun sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibangun bersama
dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai teman, pemantau, atau kadang-kadang sebagai penghukum menuju seorang manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar terhadap apa yang saya lakukan pada murid. Meskipun terkadang hasil yang diharapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha untuk posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu menerapkan posisi manajer dengan segitiga restitusi, saya berasa bangga pada murid saya yang menunjukkan rasa tanggung jawabnya dalam memperbaiki kesalahan. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Di sini saya menuliskan hal baik yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik oleh seluruh warga sekolah serta sarana dan prasarana yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Sarana dan prasarana untuk menunjang sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, demikian tadi pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.